Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam video saya yang 49. Kali ini saya beri judul menyikapi musibah dan sabar. Tidak usah berpanjang-panjang ya. Langsung kita mulai saja, kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi musibah dan sabar. Menyikapi musibah. Menyikapi musibah. Pertama surat Al-Hadid ayat 22, surat 57 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Bikaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Tidak menimpa dari satu musibah di bumi dan pada diri kalian, melainkan telah ada dalam kitab atau telah ditetapkan sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Agar kalian tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kalian dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang Dia berikan kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kedua, surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Yang ketiga, surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Wa ma lahum min dunihi miwal. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada bagi mereka pelindung atau wali selain Dia. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah ditetapkan atas kalian berperang dan itu tidak menyenangkan bagi kalian atau tidak kalian sukai.
Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk atau tidak baik bagi kalian. Allah yang Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dengan mengacu pada 4 ayat di atas, maka dalam menyikapi situasi musibah, kita haruslah menyadari bahwa satu, semua musibah sudah ditetapkan sebelum menimpa kita. Tidak akan ada upaya apapun yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya. Kenyataan ini adalah bagian dari kehidupan kita di dunia. Musibah itu apa? Rasulullah menjawab, musibah adalah semua kejadian yang tidak menyenangkan kita. Ya. Bahkan tertusuk duri, terantuk batu, itu musibah. Jadi musibah itu ada yang kecil, ada yang besar. Dan ini adalah kenyataan bagi kita untuk hidup selama hidup di dunia. Pasti ada musibah. Nah, yang kedua, kita harus mengikuti sunatullah yang memungkinkan kita terhindar dari musibah menurut perhitungan kita. Ya. Contohnya ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau berdua sembunyi di lubang. Itu dalam upaya itu. Ya. Padahal kalau Allah menghendaki, ya mereka nggak akan ketangkep kan gitu ya. Jadi sunatullahnya begitu. Terus ada lagi ketika seorang pergi ke masjid di zaman Rasulullah tuh, dia bawa unta, untanya nggak diikat. Rasulullah bertanya, kenapa tidak diikat untanya? Dia mengatakan, tawakal Allah, ikat dulu untanya, baru tawakal. Ya. Jadi upaya-upaya untuk menghindari musibah menurut perhitungan kita, itu harus kita lakukan, karena itu adalah syariat. Ya. Jadi, nggak apa-apa lah, yang penting kan Allah sudah melindungi. Enggak, Allah melindunginya itu urusan lain. Urusan kita adalah mengikuti sunatullah yang memungkinkan kita terhindar dari musibah itu. Ya. Yang ketiga, walaupun kita tidak suka dengan kondisi saat ini, sangat boleh jadi kondisi ini yang baik bagi kita. Banyak kebaikan bagi kita yang tersembunyi di balik kondisi yang tidak menyenangkan ini. Ini hal yang harus kita sadari ketika kita mengalami musibah atau tertimpa musibah. Ya. Musibah itu apa? Sekali lagi adalah semua kejadian yang tidak menyenangkan seorang mukmin. Itu musibah. Selanjutnya, sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya kembali. Ya. Jadi Allah menguji kita. Yang diuji itu, ya. Kalau ujian kan ada dua kemungkinan, lulus atau tidak kan gitu ya. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu riyyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi oleh riyyun yang banyak. Riyyun ini diterjemahkan tuh orang-orang yang setia dan takwa gitu ya.
Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpa mereka, tidak patah semangat dan tidak menyerah. Dan Allah menyintai orang-orang yang sabar. Jadi di ayat ini dikasih tahu bahwa tidak lemah, tidak patah semangat, tidak menyerah itu adalah ciri-ciri orang sabar. Yang ketiga surat Kahfi ayat 67-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Dan Khidir berkata, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan sabar atas sesuatu padahal engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Ini ceritanya ketika Nabi Musa ya, ketemu Nabi Khidir, pengen ngikut dia supaya diajarin ilmu. Nah, Nabi Khidir bilang begini, kamu nggak sabar. Nah, dari 3 ayat di atas bisa kita simpulkan bahwa sabar itu adalah sikap dalam 3 hal. Yang pertama ketika ditimpa musibah. Menyadari bahwa semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Dengan demikian, tidak ada satupun yang tersangkut di hati kita sehingga kita takut kehilangan sesuatu itu. Tapi ini berat. Karena kita sudah terlanjur merasa memiliki. Ya, kita punya duit, beli kendaraan. Ya, kita merasa milik kita. Sulit untuk menyadari ini milik Allah. Tapi kalau kita bisa menyadari ini, berarti kita adalah orang yang sabar. Karena Allah mengatakan tadi, Allah menguji kita. Nah, kalau lulus ujian, naik tingkat. Kalau nggak lulus ujian, ya nggak naik. Gitu. Ntar diuji lagi, gitu. Sampai naik tingkat. Yang kedua, dalam menaati Allah dan Rasulnya. Tidak lemah, tidak lesu, dan pantang menyerah. Tidak ada istilah tidak bisa, yang ada hanyalah belum bisa. Belum bisa sholat awal waktu, belum bisa sholat berjamaah, belum bisa nggak ngomongin orang, belum bisa disiplin waktu, ya. Belum bisa menempatkan barang pada tempatnya, belum bisa menahan marah, dan segala macam. Ya. Tapi terus latihan terus. Karena istilah belum bisa berarti latihan terus, tidak lemah, tidak melesu, pantang menyerah. Ya. Gitu. Satu-satu yang kita tidak bisa hanya makan kepala sendiri. Nah, itu istilah saya ini ya. Tapi itu istilah saya dapat dari teman juga. Yang ketiga adalah menanti hasil atau janji Allah. Tidak ingin buru-buru mendapatkan hasil yang dijanjikan. Yakin sepenuhnya bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita pada saat yang tepat. Ini yang berat. Ketika kita berdoa, kita mohon kepada Allah, kita pengen segera diberikan. Jadi nggak sadar kita sudah mendikti Allah. Padahal Allah yang lebih tahu, kita enggak. Wah, ini kalau ada ini bisa segera nih benar. Tapi enggak juga dikasih sama Allah. Karena menurut Allah yang terbaik saat ini untuk kita adalah itu. Nah, kita harus mencari apa yang baik di dalamnya itu. Ya. Jadi bersangka baik terus kepada Allah. Kalau sempat agak ngeluh, kenapa Allah kasih? Ya, minta ampun. Ya. Karena sudah nggak bersangka baik sama Allah. Ngomongnya gampang, ngerjain susah. Nah, menahan marah tidak termasuk dalam kategori sabar. Tapi kalau marahnya karena pengen orang buru-buru selesai, ya itu berarti nggak sabar. Yang realisasi nggak sabarnya marah. Ya. Ada orang berbuat salah, kita marah, itu nggak termasuk sabar. Menahan marah adalah salah satu ciri orang takwa. Sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Imran ayat 133-134. Jadi kalau kita orang marah, sabar dong, jangan marah. Ya, menahan marah itu bukan sabar, ayatnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surganya yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang takwa, yaitu yang berinfak di waktu lapang dan sempit dan menahan marahnya dan memaafkan orang lain. Dan Allah menyintai orang-orang yang berbuat ihsan. Saya menggunakan kata 7 lapis karena bahasanya samawat, bukan sama. Kalau sama itu satu ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang takwa itu salah satu cirinya nahan marah. Gak ada kata sabar di sini. Nahan marah ya nahan marah. Gitu. Sikap sabar ketika ditimpa musibah. Segala yang berkurang dari diri kita, apakah itu harta, jiwa, buah-buahan, ya. Terus ada ketakutan, ya. Kita terima dengan hati yang ridha dan kesadaran bahwa Allah sedang menguji kita dengan berbagai pengurangan. Ya. Kayak tadi ketakutan, ya, berkurangnya harta, kelaparan. Gitu. Allah sedang menguji kita. Kalau kita merasa kurang ini kurang, kok nggak ada, Allah lagi menguji kita. Sadar itu. Kalau kita terima itu dengan ridha, ya, lalu kita lulus ujian, nah itu artinya bagus. Ya. Tidak dikeluhkan dan tidak disesali. Nggak ngeluh, nggak menyesali. Kenapa Allah nggak ngasih, nggak gitu. Ya. Kita sadari bahwa keluhan dan penyesalan sama sekali tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Bahkan merusak diri kita. Gitu. Jadi ngeluh dan menyesali itu nggak ada gunanya. Keadaan nggak jadi lebih baik. Yang kedua, yakin bahwa bila lulus dalam ujian ini, pasti hasilnya sangat membahagiakan dalam jangka panjang. Bukan kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Ketika sedang diuji rasanya lama banget itu. Tapi kalau sudah lewat ujian itu, yang udah lewat itu rasanya sebentar. Sama seperti yang disebut dalam Al-Quran itu ketika orang sudah di surga ditanya berapa lama hidup di dunia, sesaat saja katanya. Karena apa? Kesenangan di akhirat itu. Yang ketiga, sadar bahwa pengetahuan kita tentang realita yang sedang kita hadapi dan tentang apa yang akan terjadi nanti sangat-sangat minim sehingga membuat kita gelisah. Jadi membuat kita gelisah itu karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita percayakan pada Allah, pasti Allah memberikan terbaik. Kita nggak gelisah. Wah, rasanya berat. Nah, kenapa berat? Kita lihat lagi sebabnya. Ada yang salah di diri kita nggak? Gitu. Atau bandingkan dengan orang lain, ternyata kita jauh lebih ringan. Dengan kesadaran ini, kita mempercayakan sepenuhnya nasib kita kepada Allah yang Maha Penyayang. Mempercayakan sepenuhnya. Jadi nggak lagi kita pakai angan-angan kita, keinginan kita, nggak ada. Pokoknya Allah sudah memberikan terbaik untuk saya. Kalau saya ngeluh, saya minta ampun. Kalau saya kurang percaya sama Allah, saya minta ampun. Karena Allah Maha Penyayang. Ya, gitu. Ya. Dan perlu kita sadari dunia ini juga main-main, ya. 4. Terus berusaha semaksimal mungkin tanpa rasa jenuh, lelah, dan menyerah untuk menjadi manusia prima dan pilihan. Karena Allah telah memilih kita sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Itu di surat Al-Imran 110. Kuntum khairul umat ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Oh, jadi umat terbaik ya. Kalau kita ngeluh, jatuh gitu ya. 5. Tetap berbagi kepada sesama. Karena salah satu ciri orang takwa adalah berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit.
Isra wa Dara. Tadi ayatnya sudah saya sebutkan di atas. Terakhir penutup. Sadari bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah, dalam Nasrah itu, ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi kesulitan itu adalah kumpulan dari kemudahan-kemudahan. Kalau kita mengalami kesulitan, kita cari kemudahan di dalam. Ngomongnya gampang, ngerjainnya susah, tapi harus latihan. Ya. 2. Selalu bekerja dengan perencanaan agar bisa mengerjakan pekerjaan berikutnya setelah satu pekerjaan selesai. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Insyirah juga, ayat 7. Wa idza faraqta fansab. Yang ketiga, dalam melaksanakan pekerjaan selalu hanya kepada Allah berharap. Baik berharap bantuan maupun berharap hasil. Jadi tidak berharap pada yang lain, berharap pada Allah. Bahwa nanti Allah menggerakkan orang-orang membantu kita itu adalah tangan Allah yang bekerja. Maupun berharap hasil, nanti hasilnya bagaimana, kita berharap pada Allah hasilnya yang terbaik untuk kita. Ya. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Insyirah juga, ayat 8. Wa ila rabbika farghab. Jadi 1, 2, 3 ini mengacunya pada surat Al-Nasrah tadi. 4. Yakin bahwa setiap yang berjiwa pasti mengalami mati. Jadi mati itu adalah batas antara alam fana dengan alam barzakh. Ya, bukan mati selesai semuanya ya. Wafatnya seseorang bukan karena penyakit ini dan itu, tetapi karena ajal telah tiba. Surat Al-Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami maut. Ya, maut itu pintu. Ya, saya pernah dengar cerita ceramah. Oh enggak, kawan saya kasih tahu. Maut itu sebenarnya pintu dalam fana ke alam barzakh. Alam barzakh, barzakh itu arti batas. Barzakhul la yabghiyan gitu ya, di Ar-Rahman. Batas antara dunia dan akhirat. 5. Yang harus kita khawatirkan adalah nasib kita setelah mati, bukan kematiannya. Mati semua pasti mati. Bagaimana nasib kita? Nah, itu yang harus kita khawatirkan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Kalau Anda ingin mengikuti terus materi dari saya dan Anda belum subscribe, silakan di-subscribe. Kalau Anda menyukainya, silakan di-like, dan kalau Anda merasa perlu sebarluaskan, silakan di-share. Sekian dari saya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.